Pada tahun 2021, seorang pemuda bernama Ari terjebak dalam masalah besar. Awalnya hanya keributan kecil di sebuah hajatan dangdut. Namun dari situlah hidupnya berubah. Dikejar polisi, ia lari ke hutan bersama teman-temannya, bersembunyi di sebuah gubuk tua di kaki Gunung Manglayang. Mereka pikir hutan akan jadi tempat persembunyian yang aman. Tapi ternyata di sanalah mereka justru membuka pintu ke dunia lain yang tak seharusnya mereka sentuh. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Pada tahun 2021, hidup seorang pemuda bernama Ari berubah drastis hanya karena sebuah keributan kecil di kampung. Semua bermula dari sebuah hajatan pernikahan. Malam itu, warga berkumpul menikmati musik dangdut. Ari dan teman-temannya ikut hadir. Mereka bersenang-senang, sebagian mabuk. Lalu suasana berubah ricuh. Sound system pecah, mixer hancur, panggung berantakan. Pemilik hajatan marah besar. Malam itu juga, laporan dibuat ke polisi. Ari panik. Teman-temannya juga ketakutan. Mereka sadar, kalau polisi benar-benar menindak, hukumannya berat. Satu-satunya jalan adalah lari. Malam itu juga, mereka kabur menuju Sumedang. Tujuan mereka, kebun singkong milik kakek Ari, di kaki Gunung Manglayang. Hujan mulai turun, tanah becek menempel di kaki. Nafas terengah, sirin polisi masih terasa di telinga. Setiap langkah terasa seperti dikejar bayangan. Akhirnya, setelah 1 jam lebih berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk tua. Gubuk sederhana, berdinding anyaman bambu, atap rumbia yang sudah bocor. Di dalamnya hanya ada tikar usang. Bagi orang lain, tempat itu mungkin menyeramkan. Tapi bagi Ari dan teman-temannya, itulah satu-satunya tempat aman untuk bersembunyi. Namun, sejak pertama kali masuk ke gubuk itu, Ari merasa ada yang aneh. Udaranya lebih dingin dari biasanya. Suasananya sepi, terlalu sepi. Dari kejauhan, lampu rumah penduduk masih terlihat redup. Tapi di gubuk itu, hanya ada kegelapan. Ari duduk menatap api unggun kecil yang mereka buat. Nyala api berkerlap-kerlip, sesekali padam tertiup angin. Dalam hati, ia berbisik. Apa aku sudah mengambil jalan yang benar? Atau justru aku menyeret diriku dan teman-temanku ke masalah yang lebih besar? Sore itu, hujan semakin deras. Ari dan ketiga temannya masuk ke dalam gubuk tua di kebun singkong. Di dalam, udara begitu lembab. Bau anyaman bambu basah bercampur dengan tanah becek. Mereka menyalakan api kecil dari kayu bekas. Nyala api itu satu-satunya sumber cahaya. Ponsel mereka disimpan rapat karena baterai terbatas. Suasana hening. Hanya terdengar suara hujan menetes di atap rumbia yang bocor. Sesekali, mobil lewat di jalan jauh di atas bukit. Lampunya sempat menyorot ke arah gubuk. Cahaya itu membuat Ari dan teman-temannya semakin panik. Takut kalau polisi masih mencari mereka. Mereka mencoba bercanda untuk menghilangkan rasa takut. Tertawa kecil, tapi terdengar hambar. Dalam hati, masing-masing dari mereka tahu malam ini tidak akan mudah. Menjelang maghrib, api unggun hampir padam. Kabut tipis turun dari arah hutan. Saat itu, Bima, salah satu teman Ari, tiba-tiba menoleh ke belakang. "Ari, barusan ada yang manggil aku," katanya dengan wajah pucat. Ari terkejut. "Manggil? Siapa?" Bima menunjuk ke arah kebun. "Dari sana, suaranya jelas banget. Tapi pas aku lihat, kosong." Semua terdiam. Mereka saling pandang,
tapi berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi, seperti suara perempuan, samar, memanggil dengan nada memanjang. Unyil yang duduk di dekat pintu gubuk langsung berdiri dan menatap keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya batang-batang singkong yang bergoyang diterpa angin. Malam semakin gelap. Mereka akhirnya memutuskan untuk berbaring, berharap bisa tidur cepat. Tapi justru saat itulah sesuatu terjadi. Ari yang sedang menutup mata tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk. Ia membuka mata perlahan dan melihat sesuatu di atap gubuk. Sosok putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya kaku di samping tubuh. Kakinya menjuntai, bergoyang pelan. Ia duduk tepat di atas gubuk, menatap lurus ke arah Ari dan teman-temannya. Nggak mungkin. Ari berbisik, tubuhnya gemetar. Septian yang ikut melihat langsung terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Hanya mata yang terpaku pada sosok menyeramkan itu. Beberapa detik kemudian, sosok itu lenyap, tidak ada, seakan hanyut bersama kabut malam. Namun rasa takut itu tidak ikut hilang. Mereka semua mendekat satu sama lain, tidur berdesakan di tengah gubuk. Tak ada yang berani tidur di pinggir. Setiap bunyi kecil, angin, tetes air, suara bambu bergesekan, terdengar begitu menakutkan. Ari menutup matanya rapat. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, lindungi kami. Jangan biarkan kami diganggu malam ini." Malam pertama di gubuk itu menjadi awal dari teror panjang yang belum mereka mengerti. Malam pertama itu nyaris tak bisa mereka lalui. Ari dan ketiga temannya hanya tidur sebentar. Itu pun penuh rasa gelisah. Pagi hari, mereka bangun dengan tubuh lelah. Wajah kusut, perut keroncongan. Tidak ada makanan tersisa, hanya sedikit cemilan yang dibawa kakek malam sebelumnya. Siang itu, mereka memutuskan untuk mencari bahan makanan di kebun singkong. Ari membawa karung. Septian ikut membantunya. Bima dan Unyil mencari cabai dan ubi di sekitar gubuk. Suasana kebun terasa sunyi. Hanya suara dedaunan singkong yang bergoyang tertiup angin. Ketika Ari membungkuk untuk mencabut singkong, ia merasakan sesuatu. Seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Rasa dingin merambat di tengkuk lehernya. Ia menoleh pelan ke arah rumpun bambu yang tumbuh tidak jauh dari gubuk. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bayangan besar, hitam legam, tinggi menjulang, mata merah menyala, menatap lurus ke arah Ari. Ari tertegun, tangannya gemetar, singkong yang ia pegang jatuh ke tanah. Septian, suaranya nyaris tak terdengar. Lihat itu. Septian mengikuti arah pandangnya. Begitu matanya bertemu dengan sosok itu, ia langsung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ya Allah, Bima yang mendengar suara mereka ikut menoleh. Sekejap kemudian, ia juga melihatnya. Bayangan besar itu tidak bergerak, hanya berdiri di antara batang bambu, seperti menunggu sesuatu. Mereka semua panik. Unyil buru-buru mengangkat karung, mengajak yang lain kembali ke gubuk. Mereka berlari kecil, napas memburu. Namun ketika sampai di depan gubuk, Ari memberanikan diri menoleh sekali lagi ke arah rumpun bambu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasa dingin itu masih ada. Seolah-olah sesuatu masih mengikuti mereka. Malam harinya, teror kembali datang. Saat mereka berbaring, lampu dari ponsel sengaja dimatikan agar baterai hemat. Hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Tiba-tiba, Unyil yang berada di pinggir merasakan sesuatu menarik selimutnya. Ia membuka mata, tapi tidak ada siapa-siapa. Selimutnya terus bergeser, seakan ditarik oleh tangan tak terlihat. Unyil menjerit kecil.
Ari langsung bangun, menyalakan flash ponsel. Wajah Unyil pucat, dan ketika cahaya menyorot wajahnya, Ari terkejut. Pipi Unyil memerah, seperti habis ditampar keras. Kulitnya panas, dan bercak merah itu tidak hilang. Mereka semua terdiam. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Akhirnya mereka saling merapatkan tubuh, memejamkan mata meski rasa takut menekan begitu kuat. Malam kedua di gubuk itu lebih menyeramkan dari malam pertama. Dan di dalam hati, mereka mulai sadar. Ada sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Pagi berikutnya, kabar buruk datang. Dari rumah kakek, Ari mendapat pesan. Korban kerusuhan malam hajatan itu menuntut ganti rugi. Awalnya jumlah yang diminta sangat besar, lebih dari 15 juta rupiah. Jumlah yang mustahil bisa dibayar Ari dan teman-temannya. Namun setelah negosiasi, pihak korban memberi keringanan. Mereka hanya perlu mengganti sebesar 2 juta rupiah. Meski terdengar lebih ringan, tetap saja bagi Ari dan teman-temannya, angka itu terasa seperti beban berat. Mereka tidak punya uang, tidak ada tabungan. Bahkan untuk makan pun mereka sudah mulai kesulitan. Ari duduk di tikar usang gubuk itu. Kepalanya tertunduk, pikirannya kosong. Ia mencoba menghitung, mengingat barang apa yang bisa dijual. Tapi semakin dipikir, semakin terasa mustahil. Menjual motor, terlalu berat. Meminjam ke saudara, tidak mungkin, karena masalah ini sendiri sudah memalukan. Di luar, hujan masih turun. Tetesan air membasahi tanah, menambah dingin di hati mereka. Mereka saling pandang. Tidak ada yang berbicara. Ari menarik napas panjang. 2 juta. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang menjawab. Namun di mata masing-masing, perlahan muncul rasa putus asa. Dan di saat putus asa itulah, salah satu dari mereka akhirnya membuka mulut. Dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Kalau kita coba cara lain, cara cepat, bagaimana? Ari menoleh, wajahnya penuh tanda tanya. Cara cepat? Maksudmu apa? Suasana gubuk hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Dan kalimat berikutnya akan membawa mereka masuk semakin dalam. Ke dalam kegelapan. Gubuk itu hening. Ari dan ketiga temannya masih terdiam setelah mendengar usulan itu. Cara cepat. Ari mengulang, nadanya curiga. Bima yang sejak tadi gelisah menunduk. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kita coba minta nomor." Ari mengernyit. Nomor apa? Nomor togel, jawab Bima akhirnya. Sekejap suasana menjadi lebih dingin. Unyil dan Septian saling pandang. Keduanya tahu apa maksud Bima. Di daerah itu ada cerita lama. Orang-orang percaya di kebun dan hutan sekitar Gunung Manglayang, makhluk gaib bisa memberikan nomor untuk judi togel. Ari menghela napas panjang. Bima, apa kamu sadar apa yang kamu bilang? Itu berbahaya. Tapi Bima tidak menyerah. Kita butuh uang cepat, Ri. Kalau enggak, masalah ini enggak akan selesai. Aku pernah dengar ada yang berhasil. Dia dapat nomor, tembus, uangnya langsung cair. Unyil menelan ludah. Ia juga ragu. Namun keadaan mereka benar-benar terjepit. 2 juta rupiah terasa, mustahil mereka kumpulkan sendiri. Akhirnya, dengan rasa takut bercampur putus asa, mereka sepakat. Malam itu juga, mereka akan mencoba ritual. Ritualnya sederhana. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada bunga 7 rupa. Tidak ada kemenyan, tidak ada dupa. Yang mereka punya hanyalah kopi hitam, rokok, dan keyakinan tipis yang dicampur rasa takut. Sajian itu mereka letakkan di pojok gubuk, di atas tanah basah. Ari memimpin, meski suaranya bergetar. Ya, siapapun yang ada di sini, kalau memang bisa membantu, kami minta nomor. Nomor untuk togel.
Kalimat itu menggantung di udara. Suara jangkrik berhenti. Angin seakan ikut terdiam. Hanya suara hujan rintik yang masih terdengar di atap rumbia. Mereka menunggu. Tidak ada yang berani bicara lagi. Mata mereka sesekali melirik sajian kopi itu. Hingga akhirnya, rasa kantuk mulai menyerang. Satu persatu tertidur di tikar usang. Malam itu, Unyil bermimpi. Ia berjalan di sebuah jalan gelap, dipenuhi kabut. Di depan, tampak sebuah rumah tua. Catnya mengelupas, jendela terbuka setengah, seperti menunggu seseorang. Unyil melangkah mendekat. Di pintu rumah itu, ia melihat sesuatu. Sebuah angka, 4, 0, 6, 6, 4066. Angka itu jelas, terpampang seperti coretan merah di dinding pintu. Unyil terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya memburu. Ia langsung membangunkan Ari dan teman-temannya. Aku mimpi. Aku lihat angka 4, 0, 6, 6. Ari tertegun. Septian menatap dengan mata melebar. Mereka semua paham. Inilah yang mereka tunggu. Keesokan paginya, mereka turun ke Jatinangor untuk memasang nomor itu secara online. Modalnya hanya Rp50.000. Jari Ari gemetar saat mengetik angka itu ke aplikasi. Dia memasang nomor itu secara acak. Semoga saja, gumamnya pelan. Setelah memasang taruhan, mereka kembali ke gubuk. Hari itu terasa begitu lambat. Mereka duduk gelisah, menatap layar ponsel yang baterainya hampir habis. Jam 10 lewat, hasil keluar. Angka 4066 benar-benar tembus. Mereka menang 2 angka dan 3 angka. Rp600.000 masuk ke saldo. Ari dan teman-temannya bersorak kecil, meski wajah mereka masih pucat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ada secercah harapan. Namun, jauh di dalam hati Ari, ada sesuatu yang mengganjal. Kemenangan itu terasa aneh, tidak wajar. Seperti ada harga besar yang belum mereka ketahui. Rp600.000, jumlah yang tidak besar. Tapi bagi Ari dan teman-temannya, uang itu terasa seperti penyelamat. Untuk sesaat, mereka merasa lega. Ari menatap layar ponselnya dengan wajah tegang bercampur gembira. Benar tembus, gumamnya. Bima tersenyum miring. Aku bilang juga apa? Nomor dari mereka itu pasti tepat. Septian tertawa kecil, meski suaranya terdengar gugup. Hanya Unyil yang tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bahagia. Malam itu, meski mereka merasa sedikit lega, suasana gubuk justru terasa semakin menekan. Api unggun padam lebih cepat dari biasanya. Kabut turun lebih tebal. Dan di antara sunyi malam, terdengar suara langkah pelan berputar mengitari gubuk. Ari menajamkan telinga. Langkah itu jelas, pelan, berat. Seperti seseorang sedang mengelilingi tempat mereka. Siapa itu? Teriak Ari dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah, lalu hening. Esok paginya, mereka mencoba turun ke rumah kakek untuk sekadar membawa kabar. Di perjalanan melewati kebun, mereka melihat seorang kakek duduk di bawah gubuk kecil di ujung jalan. Kakek itu mengenakan sarung, menunduk, seperti sedang menunggu seseorang. Ari dan yang lain mendekat. Punten, kek, sapa Septian pelan. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya mendongak sebentar. Tatapannya kosong, mata sayu, wajah pucat seperti tanpa darah. Mereka merinding. Langkah mereka spontan semakin cepat. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, gubuk itu kosong. Kakek itu sudah tidak ada. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Unyil yang tidur di pojok tiba-tiba menjerit. Ari dan yang lain langsung bangun, menyalakan flash ponsel. Wajah Unyil merah, pipinya seperti dipukul. Bibirnya pecah, seakan baru saja kena hantaman keras. Ada yang mukul aku. Unyil gemetar, air matanya menetes. Mereka melihat sekeliling. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Suasana mencekam.
Tidak ada yang berani tidur lagi malam itu. Ari menatap wajah teman-temannya satu persatu. Dalam hatinya, ia mulai sadar. Kemenangan dari nomor gaib itu tidak datang tanpa harga. Hari demi hari berlalu. Dengan uang kemenangan kecil dari nomor gaib, ditambah bantuan keluarga, akhirnya Ari bisa mengumpulkan 2 juta rupiah. Motor dijual, beberapa barang dikeluarkan, dan masalah dengan pihak korban pun selesai. Secara hukum, masalah itu sudah beres. Tapi, masalah sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, Ari pulang ke rumahnya di Bandung. Istrinya menyambut dengan wajah cemas, anaknya langsung memeluk erat. Untuk sesaat, Ari merasa aman. Ia berpikir, semua sudah kembali normal. Namun beberapa hari setelahnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat sholat maghrib, Ari menggelar sajadah. Baru saja ia berdiri, tiba-tiba sajadah itu terlipat sendiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarik dari sisi depan. Ari tertegun, nafasnya tercekat. Ia mencoba melanjutkan sholat, tapi hatinya gelisah. Di belakang, istrinya juga menyaksikan. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Gangguan lain datang saat malam menjelang. Ketika Ari hendak tidur, ia mendengar suara lirih di telinganya. Suara perempuan, samar, memanggil namanya dengan panjang. Ari. Ari langsung terbangun. Matanya melotot, keringat dingin membasahi tubuh. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Istrinya sudah tertidur, anaknya pun lelap. Namun suara itu masih terngiang di kepalanya. Dan ia tahu, itu bukan mimpi. Keesokan malamnya, lebih menyeramkan lagi. Saat keluarga sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar. Seperti ada benda yang dilempar. Mereka berlari masuk, tapi tidak ada apa-apa. Hanya lemari sedikit bergeser, dan bau wangi bunga menyengat memenuhi ruangan. Ari dan istrinya saling pandang. Wajah mereka sama-sama pucat. Anaknya mulai menangis, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata orang dewasa. Tak tahan dengan semua itu, Ari akhirnya memanggil teman-temannya untuk berkumpul di rumah. Malam itu mereka berempat duduk melingkar. Wajah mereka semua pucat, mata lelah, tubuh gemetar. Ari memecah keheningan. Kalian juga ngerasain kan? Gangguan ini ikut sama kita dari gubuk itu. Unyil mengangguk cepat. Aku nggak bisa tidur, Ri. Setiap malam ada suara. Ada bayangan di pojok kamar. Septian menambahkan, aku juga. Bahkan tadi siang, aku lihat sosok hitam berdiri di halaman rumahku. Tinggi besar, matanya merah. Dia cuman menatap, lalu hilang. Suasana menjadi semakin mencekam. Mereka semua sadar, apa yang mereka lakukan di gubuk tidak berhenti di sana. Mereka telah membawa sesuatu pulang ke rumah. Malam itu, setelah semua gangguan semakin parah, Ari akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus dihantui. Anaknya yang masih kecil mulai sering menangis tanpa sebab. Istrinya pucat, bahkan enggan tinggal sendirian di rumah. Ari tahu, mereka butuh pertolongan. Keesokan harinya, Ari mendatangi seorang ustadz yang dikenal bijak di kampungnya. Dengan wajah penuh kelelahan, Ari menceritakan semua. Tentang keributan di hajatan, tentang pelarian ke kebun singkong, tentang gubuk di kaki gunung Manglayang, tentang ritual kopi hitam dan garam merah, tentang mimpi angka 4066, dan kemenangan yang mereka dapatkan. Ustadz itu terdiam lama, matanya tajam, seolah menembus hati Ari. Lalu perlahan ia menghela napas. Ari, apa yang kalian lakukan itu bukan main-main. Kalian sudah membuka pintu, dan makhluk yang datang tidak akan pergi begitu saja. Ari menunduk, air matanya menetes. Ia menyesal, tapi semuanya sudah terlanjur. Malam itu juga,
Ustadz datang ke rumah Ari. Ia membawa air putih, beberapa ayat suci, dan keyakinan yang menenangkan. Ketika ruqyah dimulai, suasana rumah mendadak berubah. Udara terasa lebih berat. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Dan dari arah dapur, terdengar suara benda jatuh. Keras sekali. Istri Ari menjerit, memeluk anaknya erat-erat. Ari sendiri gemetar, tapi Ustadz tetap tenang. Dengan suara lantang, Ustadz membaca ayat demi ayat. Semakin keras ia membaca, semakin jelas terdengar suara-suara aneh di dalam rumah. Ada yang mengetuk dinding, ada yang seperti menggeram di sudut ruangan. Dan aroma wangi bunga bercampur bau busuk tercium silih berganti. Setelah ruqyah selesai, suasana rumah menjadi lebih tenang. Ustadz berkata dengan suara tegas, "Mereka yang mengikutimu adalah kuntilanak, pocong, dan sosok hitam penjaga tempat itu. Mereka datang karena kalian meminta bantuan lewat ritual. Ingat Ari, setiap kali manusia meminta pertolongan makhluk gaib, pasti ada bayaran yang harus diberikan." Ari terdiam, tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menangis, menyesali semua yang telah terjadi. Sejak malam ruqyah itu, gangguan di rumah Ari perlahan mereda. Tidak ada lagi sajadah yang terlipat sendiri. Tidak ada lagi suara perempuan yang memanggil di telinga. Dan anak kecil itu, yang sebelumnya sering menangis ketakutan, kini bisa tertidur nyenyak kembali. Namun bagi Ari, ketenangan itu datang bersama sebuah kesadaran pahit. Ia sadar, semua ini berawal dari dirinya. Keputusannya untuk mengikuti jalan pintas. Keputusannya untuk meminta bantuan makhluk gaib hanya demi uang. Ya, mereka memang sempat mendapatkan kemenangan. Tapi kemenangan itu palsu. Tidak membawa kebahagiaan, hanya membawa teror. Ari kini benar-benar kapok. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi menyentuh dunia togel. Tidak akan pernah lagi meminta pertolongan lewat jalan gaib. Sebagai gantinya, ia memilih untuk memulai dari bawah. Usaha kecil-kecilan. Berjualan seadanya. Pelan, tapi halal. Mungkin lambat, tapi tenang. Dalam hatinya, Ari selalu teringat pesan sang ustaz. Jangan pernah mencari jalan pintas lewat dunia gaib. Setiap angka, setiap kemenangan akan dibayar dengan harga yang lebih besar. Dan seringkali, bayaran itu bukan uang, melainkan ketenangan, bahkan nyawa. Kini, setiap kali Ari menatap gubuk di kebun singkong itu, ia hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, di sana ada sesuatu yang tidak boleh disentuh. Sesuatu yang akan selalu mengintai siapapun yang berani mendekat. Dan kepada siapapun yang mendengar kisahnya, Ari hanya punya satu pesan. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan pernah tergoda dengan jalan cepat. Karena sekali saja kau membuka pintu itu, kau tidak akan pernah benar-benar bebas. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.